Iya, jadi untuk materi agronomi sebenarnya kita udah komplit ya, karena walaupun tidak semuanya komplit kecuali yang dari Brui apa namanya Cibulape, sebenarnya itu relatif komplit, tinggal masalah LC saja, tinggal LC. Jadi pagi ini sengaja karena ada IIS kita sekaligus refreshing, saya mau menyampaikan materi sebenarnya ini tentang sikap. Ini bukan hanya di dunia kerja juga, tapi bisa diterapkan di mana-mana. Ini materinya sudah baca semua kan? Udah baca saya yakin, karena kan udah lama saya kirimkan. Di sini saya hanya mengulas, nanti kita berdiskusi dan contoh-contoh yang sudah pernah terjadi dan untuk perbaikannya. Di sini saya ambil bahasan adalah sikap mental. Sikap mental itu ada dua. Di dunia ini Tuhan menciptakan selalu dua sisi kan? Ya, ada pagi, ada malam, ya. Lubang hidung pun dua, ya kan? Saling melengkapi, mata juga dua di dalam badan kita, jadi dua dalam satu. Sikap mental yang harus kita miliki atau ora, O-nya adalah ownership atau kepemilikan. Coba dibacakan ownership itu apa, Dery? Perasaan memiliki yang sangat tinggi terhadap perusahaan dan mengendalikan perusahaan seperti seorang nahkoda yang mengendalikan kapalnya. Ya. Contohnya kalau ownership, kalau kehidupan kita di sekolah itu apa, Paul? Kalau kita sebagai siswa, ownership sikap yang harus kita miliki apa sebagai seorang siswa? Ownership artinya kepemilikan. Jadi sikap apa ya yang harus kita tunjukkan di dalam kita bersekolah? Sopanan, Pak. Sopanan. Betul, cuman kurang pas. Ada yang bisa melengkapi? Disiplin dan bertanggung jawab. Iya, kurang pas. Ada yang bisa melengkapi? Belajar. Betul, kurang pas. Ownership adalah kepemilikan. Kepemilikan berarti kan kita harus merasa memiliki sekolah. Ya, kalau kita merasa memiliki, kita menjaga aset maupun kawan-kawan kita yang ada di situ, membuat sekolah menjadi lebih baik. Tuh. Terus kalau kita misalkan sebagai seorang pemilik perusahaan, bagaimana harus bersikap? Kasko. Belum tentu pemilik itu merasa memiliki. Paham maksudnya? Contoh, mungkin karena usahanya dia adalah warisan dan dia tidak menyukai bidang itu, sementara dia dikasih tanggung jawab untuk mengelola itu, dia merasa, wah, passion saya bukan di situ. Gitu. Tidak aja begitu kan, banyak usaha-usaha yang sudah besar itu bangkrut. Nah, contoh, ada grup kelapa sawit yang duitnya itu sebenarnya banyak banget, tapi karena salah pengelolaan, tidak merasa memiliki pemilik maupun orang-orang tim di dalamnya, akhirnya sekarang mendirikan grup lain lagi. Yang lama tetap benderanya ada, bendera baru dia ngerekrut orang lagi. Kira-kira apa? Bertanggung jawab terhadap ada yang bisa melengkapi? Bertanggung jawab kepada seluruh karyawan, Pak. Kalau hanya bertanggung jawab kepada karyawan saja, menurut saya kurang pas. Karena kalau sebagai pemilik itu dia harus memikirkan aset dia, keberlangsungan usahanya, terhadap karyawan, betul, terhadap rekan bisnis dia, terhadap lingkungan sekitarnya. Karena seperti yang kemarin saya sampaikan, suatu usaha kalau perizinannya tidak lengkap itu pasti akan bermasalah. Alamak. Untuk beli foto aja.
Nanti bisa dilihat di listriknya itu depan. Perizinan itu penting. Nanti pas di Sibu Lapis saya akan sampaikan itu, ya. Ada yang bisa kita diskusikan tentang ownership. Sebagai karyawan contoh aja. Misalkan habis kerja, kita pakai cangkul, tidak dibersihkan, ditaruh aja di tempat kita kerja, kena panas, kena hujan, dia tidak mempunyai rasa memiliki. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau alat kerja dia rusak, dia pun akan terganggu juga kerjanya. Makanya biasakan itu setelah kerja alat disimpan baik-baik, dibersihkan supaya kedepannya kalau ada diperlukan lagi alat itu selalu siap untuk digunakan. Terus akuntabel, bisa diandalkan. Miranda, bacakan. Lalu siap melakukan apa yang sudah direncanakan dan berkomitmen tinggi menjalankan setiap rencana. Sekarang Bobi, selama hampir 2 bulan ya kita sama-sama, kira-kira apa yang bisa dijelaskan ke kita semua tentang akuntabel selama Bobi ada di PKL di Kebun Atika? Gimana? Siap menerima risiko. Risiko apa? Kan tiap malam atau paginya ada instruksi kerja, misalkan hari ini ngapain, terus hak dan kewajibannya apa, kan pasti selalu ada. Contoh, saya kasih contoh gini, besok kita cabut gulma di Piringan ya, berarti kalau akuntabel bisa diandalkan adalah sebelumnya kewajibannya melaporkan laporan harian pagi sebelum kerja, sebelum istirahat, pada mau saat istirahat, setelah selesai kerja hasilnya apa, itu ya. Berarti bisa diandalkan. Artinya salah boleh, tapi nggak boleh terus-terusan diingatkan, itu nggak benar. Terus hasil kerjanya juga dilaporkan, cara kerjanya benar, itu bisa diandalkan. Ya, contoh kemarin yang di Lapis, cabut tapi pakai cangkul, pakai sabit. Nah, itu berarti tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diperintahkan dan direncanakan. Ya, dan ini juga termasuk kalian PKL di sini. Kemarin sempat saya ambil contoh. Nanti ditanya sama Bu Karolin, gimana PKL di sana? Wah, sepi Bu, atau makanya sama sakit terus gitu. Kan bukan itu sebenarnya yang dimau. Kalian kerja di sini, suruh belajar di sini supaya mengerti, memahami bagaimana proses pembuatan kebun buah secara organik. Nah, itu yang sebenarnya yang dimau untuk bekal kalian di kemudian hari. Saya terus terang menyambut baik program dari SPT SPMA, karena sebenarnya ini secara tidak langsung kalian dididik dan disuruh berpikir bahwa kita nggak harus jadi ASN loh, kita nggak harus kerja di perusahaan. Tapi kalau memang rezeki kita harus jadi ASN, harus bekerja di perusahaan, oh kita bisa buka usaha lain loh. Nah itu sebenarnya yang dimaui, karena kan SPT SPMA itu kan sekolah kejuruan. Apakah nanti dia nggak bisa kuliah? Justru kalau dia kuliah ilmunya lebih lengkap dibanding dengan SMA. Apakah dia nggak bisa kerja? Bisa. Dengan sarjana mungkin skill kalian bisa lebih bagus daripada sarjana. Karena kan ada keahlian yang orang S1 kadang-kadang malu melakukan hal itu. Ya. Terus untuk responsibility atau tanggung jawab, Kasko dibacakan. Mereka adalah orang yang mengambil alih situasi, bisa genting
dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai apapun hasilnya. Nah, bisa dijelaskan ke saya apa yang dimaksud responsibility atau ke kita semua? Bertanggung jawab, misalnya ada masalah dia tetap bertanggung jawab gitu, Pak. Di apa namanya, Marcel bisa melengkapi? Ketika ada misalnya kesalahan pekerjaan di lapangan tuh harus diperbaiki lagi, dan misalnya apa dan ketika kesalahan yang di lapangan tidak sesuai dengan yang diperintahkan itu harus disampaikan lagi, harus Ya, jadi benar yang disampaikan tadi, tapi ada beberapa catatan yang harus ditambahkan. Pada prinsipnya responsibility itu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap amanah yang diberikan, terhadap timnya. Contoh misalkan Dery sebagai ketua tim di Grui, terus si Miranda sebagai ketua Caroline untuk ketua tim di Bulapit. Dia harus bisa mengayomi semuanya. Usia boleh muda, tapi sikap itu tidak sebanding dengan usia. Nah, apa yang membuat orang itu bisa mempunyai tanggung jawab lebih? Perjalanan hidup yang dia alami. Oke, kita sama-sama anaknya petani, tapi situasi rumah tangga kita masing-masing atau keluarga kita beda. Contoh, kalau saya mau balik ke rumah, saya harus misalkan jalan kaki sampai 30 menit, melewati sungai, melewati ini. Tapi petani yang lain misalkan Pak Ul memang anaknya petani, tapi begitu turun mobil udah sampai di rumahnya. Kondisi dan keadaannya beda, pasti mentalnya saya dengan Pak E akan beda, gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah itu, bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada timnya, dan kepada hal yang diamanahkan. Kalau misalkan ini, saya memimpin 6 perusahaan. Saya kemarin diminta untuk memimpin pelaksanaan vaksin di 3 PT. Kalau ada kesalahan, itu kesalahan saya. Setelah itu saya kumpulin timnya, ini satu-satu, itu urusan saya. Tapi kalau di luar, saya harus menunjukkan bahwa sayalah yang patut dipersalahkan. Itu bukan masalah misalkan ada ini, kenapa Caroline babatnya kok pakai cangkul nggak dicabut misalkan. Oh itu Pak, si Angel si ini susah diatur. Bukan seperti itu. Kita sebagai pemimpin bisa memberikan contoh, bisa mengevaluasi, tapi harus bisa mencarikan solusi. Beberapa kali sudah saya kasih contoh, misalkan begini, kerjakan ini, ya besok saya datang, masuk kayak gini aja nggak bisa ngerjain. Tapi yang benar, misalkan instruksi dari pimpinannya, oh besok bersihkan mupuk garam kasar, misalkan 3 genggam. Oke, kalian laksanakan. Rupanya mupuknya yang satu 3 genggam, satu tumpuk ini tanamannya, yang lainnya itu dekat pokok, yang lainnya di pinggiran, yang lainnya hanya misalkan 2 tumpuk. Salah pekerjaannya. Pekerjaannya salah, kan sudah dipupuk, garamnya sudah. Yang salah apa? Caranya. Jadi kalau kesempatan kalian ke depan misalkan dapat, mudah-mudahan bisa lebih sukses daripada kami. Kalian juga harus bisa memberikan tauladan yang baik, gitu. Harus kasih contoh. Oh caranya begini, tahapannya begini. Kalau nggak dilakukan seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Contoh, kalau mupuk garam itu tidak
piringan terluar atau hanya tumpuk-tumpuk kayak gitu, berarti kan untuk tempat-tempat tertentu dosisnya akan besar, resikonya tanaman mati. Kenapa harus di piringan? Karena rambut-rambut akar itu ada di ujung tajuk supaya penyerapannya lebih optimal. Nah, jadi dijelaskan 1 kali 2 kali misalkan. Ada batasan-batasan yang memang kita harus mengambil tindakan. Kalau saya sudah dikasih tahu, sudah ditegur, sudah diingatkan, kalau nggak bisa berarti nggak bisa dididik. Kita nggak salah, tapi kalau belum kita nggak memberikan contoh, kita udah marah-marah, menurut saya ada yang salah dengan kejiwaan orang itu. Ya kan? Ya. Nah, terus bagaimana cara bersikap, ya? Ini cara bersikap kan berarti ada pemenang dan ada seorang pecundang. Saya harapkan kita semua menjadi seorang pemenang. Iya. Untuk yang poin pertama, Miranda bisa dibacakan. Yang pertama, always be excited atau selalu bersemangat. A. Pada saat perubahan cuaca atau hujan atau panas. B. Pada saat ditolak atau dimarahi pemilik lahan atau keluarga. C. Pada saat dilarang oknum tertentu. Nah, ini contoh A, B, C itu contoh kasus di lapangan, ya. Contoh kasus di lapangan di sekolah, lingkungan kebun, lingkungan keluarga, lingkungan bermain itu bisa beda-beda, ya. Nah, intinya selalu bersemangat itu kita nggak boleh mengeluh. Garis besarnya itu nggak boleh mengeluh. Kenapa? Karena kalau kita mengeluh secara emosional itu akan menurunkan gairah kita. Jadi langsung kita capek, langsung kita malas. Itu pasti penyakitnya satu paket kalau orang suka mengeluh. Kalau mengeluh itu pasti banyak alasan. Itu nanti ada di bawahnya, ya. Terus nomor selanjutnya Pak Ul dibacakan. Selalu bangkit A pada saat mendapatkan kegagalan, B pada saat orang lain banyak yang gagal. Nah, selalu bangkit, ya. Jadi kita harus bisa, kalau kita melawan keadaan kita nggak bisa, tapi kita mensiasati keadaan bisa. Contoh begini, jadi waktu kita makan di sana, kenapa saya memilih untuk berkebun? Saya ada duit misalkan 600 juta, mending saya beli kebun plasma sawit di Sinarmas, hasilnya 2.500.000 per hektar per bulan, saya nggak perlu kerja, saya dapat duit. Gitu. Kalau 650 juta, saya setara bisa dapat sekitar 8 kapling. Kalau 8 berarti sekitar 16 hektar. Kalau 16 hektar dikali 2.500.000, pendapatan saya berapa? 36 juta. Ngapain saya harus mikirkan gaji karyawan, terus saya harus metik buah, sortir buah, malam-malam angkat. Lebih baik saya cari aman, beli plasma aja di Sinarmas. Kan begitu. Nah, ada hal lain yang mau saya capai. Kalau saya beli plasma Sinarmas, saya tidak bisa membantu yang lain. Kalau untuk ajaran Islam itu menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Saya pernah ketemu sama kepala Bapeda di Katolik pun ada, cuman saya nggak tahu namanya. Intinya kita bisa bermanfaat untuk orang lain, orang banyak. Kemarin saya cerita reseller saya ada 20, ya. Nah, ini saya tunjukkan. Ini sebagai wujud tanggung jawab saya kepada reseller di Sanggol. Ada komplain reseller, ya.
Intinya apa komplain dia? Yang dengar Nggak kedengaran Pak, susah. ada yang nutupin sekolahnya tadi. Santai bang. Sengaja benar ya. Iya Mbak. Intinya apa? Tentang jambu Pak, Ya jambunya kenapa? kurang bagus. Kurang bagus, jambunya kecil. Padahal kalau saya mau komplain juga bisa. Pengertian besar, sedang, kecil masing-masing beda. Kalau mau fair, dia harus ngomong. Saya maunya dikirim minimal sekian gram. Kemarin ada komplain juga ke saya nggak mau jambu yang masak, saya mau mengkal. Ini udah kita kirim mengkal. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab saya bilang oke, yang nggak laku dijual dicek, nggak usah dihitung. Nah itu sikap mental yang harus kalian miliki. Kalau rezeki nggak akan tertukar gitu. Tapi kalau kita punya usaha, pelayanan dan lain-lain itu sangat penting. Itu saya yang mau saya sampaikan di sini. Terus yang ketiga, yang belum siapa? Oh ya, Stop making excuse atau berhenti beralasan. A. Terhadap keadaan, B. Terhadap kesehatan, C. Terhadap kondisi sosial, D. Terhadap nasib. ini paham maksudnya. Kalau orang sudah beralasan, sudah mengeluh, itu pasti akan menimbulkan kebohongan yang lain. Gitu. Makanya kenapa saya selalu bilang kalau saya itu harus kritik, saya otoriter, tapi yang lain saya demokrasi. Ya, saya harus otoriter supaya orang jangan beralasan, kecuali dia bisa menjelaskan kepada saya bahwa apa yang saya instruksikan, apa yang pikiran saya itu salah. Kalau orang beralasan pasti dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau dia mempunyai keyakinan yang tinggi dan itu berdasarkan dengan bukti dan fakta yang dia miliki, bukan opini. Ya, tahu opini, persepsi orang banyak. Itu pasti dia akan percaya diri. Anak saya di Asia tak latih jadi pembangkang. Maksud pembangkang begini. Kemarin dia diminta untuk datang ke sekolah pinjam baju paskibraka untuk hut santri. Saya bilang kan udah bukan anggota paskibraka, kenapa harus pinjam baju? Kurang anggota. Kalau kurang anggota bukan kesalahan, kan anggota paskibraka itu aja. Nah, itu yang saya maksud sebagai pembangkang. Terus ada lomba fotografi, syaratnya adalah ini. Menurutku bagaimana? Nggak masuk akalnya, harusnya begini. Contoh misalkan penilaiannya itu harus berdasarkan objektif, bukan dinilai oleh panitia. Kalau panitia kan bisa subjektif, tapi kalau banyak orang, nah di situ kan penilaiannya memang ada subjektif juga. Kalau misalkan saya japri semua anak buah saya misalkan untuk nge-like atau komen, bisa kan? Tapi kan kalau di online kan semua bisa akses. Nah gitu ya. Terus kemarin saya udah pernah cerita ya, aku mau ke kafe ngerjain tugas. Kenapa harus kafe? Untuk ganti suasana. Kalau mau ganti suasana ngerjain di depan kamar mandi bisa, ngerjain di ruang makan bisa, ngerjain di teras bisa. Ini dia mikir lagi, biar wifi-nya berapa, mau kuota berapa yang bisa. Itu alasan-alasan yang nggak boleh. Kecuali ya, aku mau ke kafe karena kawanku dia kerja di kafe itu dan tugas harus diselesaikan sebelum jam sekian, sementara dia masih kerja, dia nggak bisa izin. Saya bolehin dong.
Tapi kalau alasannya hanya untuk cari suasana, enggak, buat saya enggak masuk akal dan saya enggak bisa menerima. Kalian tuh nanti manakala nanti sudah berumah tangga, manakala nanti sudah punya momongan, anak, bahkan cucu, itu juga harus dipegang. Kita melarang bukan berarti kita membenci atau tidak peduli sama anak. Banyak contoh, anaknya orang kaya minta mobil pasti, minta ini pasti, minta ini pasti. Tapi apakah itu rasa saya? Mungkin untuk orang itu benar rasa saya, karena rasa saya itu diukur dengan materi. Menurut saya enggak benar. Misalkan saya keluarga saya di adik saya minta apa-apa dikasih begitu, almarhum bapak saya enggak ada. Mendaftar bisa, akhirnya dari TKI ke Malaysia paspornya dicuri, ditahan 2 bulan di Malaysia, akhirnya dideportasi. Apa lebih nggak kasihan lagi kalau kayak gitu? Kan? Kalau yang benar gimana? Ya ajari yang benar. Gitu. Kita contohkan yang benar, kita siapin hal yang benar, bukan ke anak-anak tugasnya untuk belajar. Gitu. Masalah pasaran gampang, masalah nikah gampang. Kalau kalian sukses ya, entah cowok entah cewek, kalian berprestasi, beasiswa sekolah dan lain-lain, kerjaan dapat kerjaan bagus, nggak usah nyari, datang, percaya aja, datang. Ada buktinya nggak mas? Datang gitu ya. Buktinya bunyi maksudnya. Ya. Nah, saya paling benci orang alasan itu, saya paling benci karena pasti dia itu pemalas. Ciri-ciri orang beralasan apa? Hah? Ciri-ciri orang yang beralasan itu contoh apa? Kalau ditanya itu banyak aja ceritanya, entah apa. Ya, misalkan contoh, kenapa hari ini belum laporan? Jawabannya bukan hal yang ditanyakan, tapi melebar kemana-mana dulu. Itu salah satu orang beralasan. Dari gestur tubuhnya tapi udah tahu, kelihatan. Itu bisa kita dapat dari mana? Kita bergaul. Ya, bergaul dengan siapa aja, jangan dibatasi pergaulan, tapi kita jangan terbawa pergaulan. Kalian orang Katolik, saya orang Islam, ada orang Hindu, Buddha dan lain-lain, kita bergaul aja. Tapi norma dan lain-lain kan ada batasannya. Terus yang keempat, Bobi, pengorbanan diri, pengorbanan waktu, pengorbanan uang. Nah, jadi sebenarnya ini berhubungan dengan niatan kita. Kalian jauh-jauh ke sini dari Singkawang, dari Kalteng, dari mana-mana, niatnya untuk apa? Untuk belajar yang betul, ya. Kan kemarin pernah saya sampaikan bahwa segala sesuatu ada biayanya. Biaya bukan harus berupa materi, tapi pengorbanan diri. Maksudnya begini, pengorbanan diri ke sini yang tadinya kalau di asrama tidurnya minyak misalnya, di depan ada Indomaret bisa, di sini kan nggak ada. Nah itu kan artinya ada sebagian yang kebiasaan kalian yang hilang selama di sini, itu termasuk pengorbanan. Kalau kita mau mencapai sesuatu juga perlu ada pengorbanan gitu. Tapi pengorbanan yang terukur ya, jangan sampai membahayakan kita, kehormatan kita, nyawa kita, itu ya nggak seperti itu juga. Yang wajar, ya betul, yang wajar. Ya. Nah, harapan saya ya, ini kan ada pemenang, ada pecundang ya. Nah, kalau pemenang selalu menjadi bagian dari jawaban. Contoh begini, kalian misalkan dalam pelajaran ada menemui sesuatu masalah, sesuatu hambatan. Sebenarnya saya nggak suka menyebut masalah. Buat saya tidak ada masalah. Masalah kan itu tercipta karena pola pikir kita. Contoh misalkan dari sana ke sini, Pak, ke sana masalahnya jauh, terus jalannya licin. Dari Nabi Adam
sampai sekarang kalau habis hujan ya pasti miskin. Naik lumut kayak gini mulai dari Adam Jordan udah meninggal, Adam Malik udah meninggal, ya tetap miskin. Jadi sebenarnya bukan masalah, itu merupakan faktor penghambat gitu ya. Kalau sedikit-sedikit kenapa enggak ini, oh Pak masalahnya tadi hujan, masalahnya tadi pokoknya banyak alasan. Itu nggak boleh. Terus bagaimana jadi kita dimanapun berada selalu menjadi bagian dari jawaban, maksudnya kita bisa memberikan solusi. Kita tidak hanya bisa mengkritik, menyalahkan, tapi kita harus kasih solusi yang benar. Bagaimana kemarin saya kasih contoh si Angel Miranda Karoli yang kabut rumput Bima di dunia Chandra, dia nyabutnya dari luar ke dalam. Salah ya pasti susah, harusnya dari dalam keluar, kan dalamnya udah pernah dicabut. Nah itulah yang dimaksud hal ini. Itu akan bisa terjadi kalau kita mau berpikir. Ini kan digunakan untuk berpikir, tapi kalau kita nggak mau berpikir ya nggak akan bisa. Terus selalu punya program, selalu punya rencana. Sebenarnya habis ini nanti kalian mau ngapain gitu. Habis pulang dari sini itu mau ngapain, habis setelah PKN itu mau ngapain, setelah selesai sekolah mau ngapain. Tapi kalau seorang pecundang selalu punya kambing hitam, misalkan tidak tercapai itu ya, karena ini Pak misalkan itu kemarin yang menghambat ya, atau apalah. Selalu kalau pemenang selalu berkata biarkan saya mengerjakan untuk Anda. Dia akan mengambil alih tanggung jawab ya. Kalau orang lain selalu, itu bukan pekerjaan saya umur 27 tahun saya sudah jadi manajer kebun. Di dunia kebun, manajer kebun itu di atas 35 tahun. Saya umur 27 sudah jadi manajer kebun. Supir nggak bangun pagi, saya ambil kuncinya, saya ngambil truk, ngambil jemput karyawan. Tahu kasus Gayus Tambunan, pengimplangan pajak itu, saya termasuk dolim kepada negara. Saya lakukan itu. Perusahaan panen 300 hektar, pajaknya hanya 9 juta. Saya diajarin oknum pajak, caranya begini. Itu real itu. Kalau buka websitenya Kutai Balenauli untuk pajak, kemungkinan masih ada nama saya di situ. Ya, saya tanda tangan cek 100 juta untuk oknum. Nah, kenapa kok saya selalu begitu? Saya kepingin belajar, bukan mentang-mentang. Saya nggak selalu memposisikan sebagai bos. Saya enggak. Saya selalu memposisikan sebagai pemimpin atau leader dan sebagai pelayan. Gitu. Kalau yang dimaksud di sini kan dia pasti akan selalu kerjaan ini sebenarnya tanggung jawab siapa, ini tanggung jawab siapa. Nanti pasti kalian akan menemui hal yang sama. Contoh, sebentar lagi itu laporan kan, pasti ada yang aktif, ada yang pasif, ada terserah kamu aja lah, aku ikut, terserah tidak aja. Makanya saya selalu ngajarin antisipasinya gimana. Saya kan mau memberikan solusi. Kasih tahu itu kamu buat, ini buat. Saya kepengen semuanya bisa paham. Walaupun tingkat pemahamannya itu beda, ada yang maksimal, ada yang tengah, ada yang kurang, tapi minimal selaras. Jangan ada yang ketinggalan terus. Itu nggak baik seperti itu. Nah, sebagai pemenang selalu berkata itu memang sulit, tapi kemungkinan bisa. Tapi yang ketiga selalu berkata itu mungkin bisa, tapi sulit. Beda kan? Iya. Kebalikan. Jadi pola pikir itu akan mempengaruhi kepada semangat kita.
itu. Kalau pikiran kita positif, auranya positif, rintangan apapun pasti akan selesai. Contoh, kalau saya nggak terbiasa menerapkan sikap mental ini, reseller tadi, urusanmu lah, itu kan pembelimu. Kamu udah pesan dari saya sekian puluh kilo, kamu harus bayar ke saya. Tapi besok dia pasti nggak mau ngambil lagi kerjasama dengan saya lagi. Langsung saya putusin. Dalam bisnis ada untung ada rugi. Nggak bisa kita untung harapannya begitu. Masukan itu untuk kritik untuk saya. Kemarin saya bilang sama Bang Tio, tolong packingkan. Begitu sampai sana, saya tinggal pulang, saya antar. Biasanya saya pulang ke rumah itu jam 2. Kemarin jam 9 saya udah pulang karena baru packingkan Bang Tio. Tapi saya bilang sih sama kakak itu yang ditanya, ini yang packing karyawan, kalau ada yang nggak pas langsung report. Dia juga udah sortir juga sebenarnya, karena pagi-pagi udah laporan, Bang ada lebih dari 1 kilo, nggak apa-apa, baru 1 kilo. Memang selalu saya lebihkan, karena saya tidak mau nanti reseller saya dikomplain karena timbangannya kurang. Dan untuk kepercayaan saya, haram hukumnya mengurangi timbangan. Saya yakin di Katolik dan lain akan haram. Selalu saya lebihkan, gitu. Ya, oke, Dewi pada tambahan. Baik, terima kasih Mas Nati. Terima kasih juga untuk teman-teman ya. Teman-teman lah ya, karena posisi kita sekarang sedang di sekolah, jadi kita menyesuaikan diri. Ya ibu harapkan ke depannya kalian kan maksudnya nanti kan masih ikut di yang empatnya masih di jadi harus tetap bisa menyesuaikan diri ya. Kemudian nanti untuk laporan itu kalian bisa menyesuaikan, nanti disatukan. Kalau umpamanya yang 4 dari si bola pit mungkin tidak dapat tentang LC, seandainya ada LC nanti bisa sambil berbagi ilmu dengan teman-temannya. Kemudian kalau ada kendala silakan sampaikan ke ibu, walaupun nanti mungkin kedepannya bukan ibu yang jadi pembimbing pada saat saya seminar ya, tapi tetap bisa sampaikan ke ibu. Ibu bisa bantu kalian, boleh sampaikan juga ke Pak Notri ya, kendalanya gimana. Malah enak kalian nanti sebelum kalian pulang ke sekolah kalian sudah di tes dulu sama Pak Notri tapi kan aman, sudah dipegang kuncinya kan, di mana titik lemahnya di mana, kita sudah tahu. Jadi kalau pun kayak sama guru, sudah banyak yang disampaikan sama Mas Notri gitu. Tapi tidak bakalan ada yang bermasalah lah. Hanya tergantung kalian lagi. Jangan sampai sana lalu udahlah semuanya dikerjakan laporan. Ke sekolah santai lo, tidur lo, gitu kan? Nah, capek gitu kan. Itu tidak ada alasan lagi karena waktu kalian singkat. Ya, pulang ke sekolah, persiapan laporan, terus seminar. Setelah seminar kita ujian akhir sekolah. Kalau ujian sekolah kita libur, libur Natal, masuk lagi semester baru, kalian sudah persiapan UKK, ya, uji kompetensi ke guruan. Setelah UKK, kalian ujian sekolah. Setelah itu alumni. Pendek saja jaraknya. Jadi tolong manfaatkan dengan baik waktu yang ada, jangan santai-santai. Dan ibu pesan ini, satu pesan ibu, kurangi waktu untuk menghubungi pacar. Ya, ini ibu pesan benar ya. Ya, mumpung ada Mas Notri, mumpung ada abang-abang yang berdua. Bukan apa, sudah pernah kejadian lah. Ya, siswa SDT gara-gara sering komunikasi dengan pacarnya, akhirnya teman-temannya buat laporan enggak. Pada saat hari mau seminar, dia bingung, hanya bisa garuk-garuk kepala, nggak bisa menjawab apa. Jadi satu tim itu dia sendiri yang paling menanggung, kasihan gitu. Udah jauh-jauh, capek-capek, kerja tinggal ikut kerja, nggak tahu apa yang dikerjakan. Kawan yang punya kayak nyabut rumput, dia cuma ngikut dan nyabut rumput, tapi nggak tahu makna dia hal itu apa gitu. Terus jangan sampai terjadi lah di kelompok ini. Kalau terjadi percuma lah ibu ngasih kalian ke senior ibu yang udah ibu anggap senior paling wow lah, luar biasa lah gitu. Jadi sia-sia gitu. Karena waktu pas ibu sampaikan di bola itu sekian orang masih tanggap kalian kan, kami di sana bu, tapi kan saya sudah siap dengan apa yang ada di sini gitu. Jadi tanggung jawablah dengan
pilihan kalian. Seperti yang disampaikan di materi ini, tanggung jawab. Ya, mungkin itu dari saya Mas. Nah, oke, jadi saya nambahin sedikit. Di UI saya, Ibu, Arif, ya Firman, Pak Adrian, sekedar memberikan tugas. Ini loh, tugas kalian tegak. Mau naik atau enggak? Artinya bisa dimanfaatkan dengan baik atau enggak peluang itu tergantung kita sendiri. Seperti itulah yang disampaikan di situ. Kita ngasih, saya ini sudah saya kasih full apa yang saya tahu, apa yang saya bisa dan apa yang sudah saya lakukan. Selanjutnya kan saya udah buka open, ayo setiap sore kita diskusi. Kalau ada masalah, kita belajar, berani menyampaikan pendapat. Ya, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu nggak akan bisa hitung mundur. Sesuatu yang akan hilang kan waktu. Ya. Betul yang dikatakan dulu. Untuk hal-hal yang tidak mendukung ke depannya kalian itu dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Ya, contoh, misalnya yang nggak perlu, saya sungguh pun bisa mau di kafe manapun bisa, sungguh pun ya. Tapi saya nggak pernah itu. Mending setelah pulang nggak ada kerjaan lagi itu, kalau nggak bikin konten. Tapi enak sih memang, minum, ngobrol sana ngobrol sini, ngobrol sana ngobrol sini. Tapi apa yang didapat? Nanti sudah saya bilang, jodoh mau rezeki itu Tuhan. Ya. Sekarang kejar dulu cita-cita, banggakan dulu orang tua, baru lain-lain. Itu gampang itu. Mau cari model yang seperti Andin misalkan, atau Mas Al itu gampang sekali. Ya, nggak usah khawatir. Atau misalkan kok udah kelas ini belum punya cowok, atau malam minggu selalu sendirian, truk aja udah gandengan, masuk kalian nggak ngapain dipedulikan itu. Iya. Kalaupun misalkan yang punya gandengan, paling hanya dibelikan es susu atau es teh, atau paling banter mie ayam. Itu apa? Masuk kalian hanya diukur hanya segitu. Iya. Nah, kalau aku punya anak cewek, aku nggak mau. Punya cewek itu tanggung jawabnya berat. Ada cewek itu udah tua. Kita sayang kita jaga. Mau diajak anaknya orang hanya di jembatan misalkan kan, sambil ngobrol sana sambil ngobrol sini sambil misalkan yang lain-lain, atau diajak makan bakso. Kalau saya sorry, tukang baksonya pun bisa saya beli. Loh, nah anak perempuan kan harus dijaga. Makanya kemarin saya milih hotelnya beda dengan yang laki-laki. Nah, tadi saya perlakukan tadi seperti apa? Saya tanya RT, mana hotel yang aman buat anak-anak saya? Oh, sini aja Pak. Karena perempuan paling dihargai. Kalau di Islam itu siapa yang paling dihargai? Ya Rasul. Ibu-ibu. Ibu tidak dari bapak. Kalian sendiri sebagai wanita juga harus seperti itu. Dan yang lain aja memperlakukan kalian bagus. Maksud kalian mau diterapkan yang ini tidak menjadi kayak gitu? Ngapain? Kalau aku sorry lah. Sorry Jack, saya bilang gitu ya. Jadi itu silahkan kalau ada yang mau kita diskusikan, mungkin ada duit, nggak apa-apa, sambil nunggu masak. Nggak masak Kak? Nggak. 1 jam lagi. Baik. Nah, habis itu nanti kita review jambu, nanti satu-satu ya, rasanya bagaimana, teksturnya bagaimana. Dan kalian menjadi bagian dari siklus kebun, karena kemarin Miranda, Caroline, Angel yang nipuk garam. Tapi hasil nipuk garam 1,5 bulan yang lalu akan terasa 3 bulan ke depan. Itu bisa membuktikan loh kalian ini nipuk garam sendiri.
kalian udah tahu caranya, cara kerjanya, program kerjanya, cara kerja, terus hasilnya bagaimana. Tiru yang baik-baik, tiru yang jelek-jelek jangan. Misalkan disuruh laporan bohong, enggak. Saya sebenarnya bukan nggak tahu, saya pimpinan 6 PT di sini. Karyanya ribuan, ada di masing-masing desa, ada masing-masing dusun. Kalau saya laporannya dari dusun itu dapat, kok kalian nggak dapat, pasti nggak mungkin dong. Misalkan gitu. Hanya saja kadang-kadang saya diam sampai sebatas mana mampu bohongnya dengan saya. Nah, gitu ya. Oke, silakan. Mungkin saya lagi mas, Ya. terkait laporan anak-anak ini, tadi kan kita udah bahas juga di warung tadi sebentar. Kita pakai dua komoditi, Nah, jadi jambu kristal sama empat. boleh. Nggak apa-apa. Itu aja ya. Nggak. Enggak. Masing-masing ya laporannya. Beda dulu, berarti yang satu jambu kristal jadinya, yang satu arahnya ke depan. Kalau mau dinilai salah, kemudian kita mau tidak masalah. Tapi tantangan dan peluang ya, tantangan dan peluang usaha, Kebun buah. kebun buah secara organik. Kebun Kalau- radikal. Kalau yang pisang bu, Sama juga, tinggal bedakan komoditinya. Nggak. Bisa juga kayak gitu. Ini sekarang Pertama kali kita ide dari masing-masing apa, saya mau dengar, saya mau dengar dari sampaikan dulu. Marcel apa kira-kira judul yang pas dan kenapa milih itu, Disampaikan. atau siapa yang udah siap? Ayo, masing-masing harus sampaikan dong. Jawab siapa duluan? Judulnya apa? Perawatan Perawatan apa? perawatan karena Bukan. Judul tidak harus, tidak mungkin satu kata. kayak gini om, kayak apikal tuh deh di kebun apikal itu Kira-kira perawatan, dulu selama pemagang. kalau perawatan tanaman pisang secara organik itu masuk. Itu kenapa milih judul itu? Karena pertama Kita masuk latar belakang. pertama kami masuk ke kebun dulu, kami langsung ikut langsung ketika ke lahan, langsung berkesan segala dulu mau di itu Tapi kan bukan pisang, jambu. yang itu pisang. Oh yang ketiga. Terus yang lain? Terbanyak sarana secara sangat dan perawatan jamur pisang secara organik. Kenapa milih itu? Kan kalau misal cangkok, kita kemarin udah belajar untuk banyak tanaman kan, itu bisa masuk ke dalam latar belakang. Terus kalau misalnya yang perawatan kan bisa masuk ke penjualan pusaka atau pengertian dan jenis pisang. Oke, yang lain? Perawatan jambu kristal secara organik. Perawatan jambu. Kenapa? Karena pertama kali kami masuk ke sini Pak, kami sudah diajarkan cara pembersihan piringan, terus membuat piringan, membuang bakal bunga, terus memupuk, sama kami juga melakukan pembentukan cabang Pak, sekaligus pemasangan nilai Pak. Ya, oke, bagus. Yang lain? Berarti tinggal 4 ya. Miranda, Satu, Paul, Budi. Wah. Wait, ambilkan dari bawah, Wis. Nanti dikasih kok artinya. Bakatnya ceramahnya dikasih full. boleh Ini enggak dulu. 150 Bukan secara nasi. organik kan. Perawatan secara organik apa? Ini kan di kebun bapak kan semuanya menggunakan serba organik pak.
yang baca belum tentu itu kebun buah. Kalian kan mau membuat makalah. Kalau perawatan secara organik objeknya apa? Perawatan tanaman buah mungkin. Nah, ya Bu. Bu, minta bapak. Jadi gimana? Gerbagi. Perawatan buah secara organik. Nah, kenapa milih itu? Karena di kebun bapak lah ada bisa belajar secara organik. Iya, iya. Ya, oke, yang lain? Kalau pembersihan lahan, Enggak apa buah pikiranmu harus dipertanggungjawabkan. kalau soalnya selama dia melaksanakan pekerjaan, mengawali dongkel, mencabut rumput, membersihkan nama pada tanaman. Sudah selama. Iya, Pak. Nah, oke, terima kasih. Tinggal Bobi. Mana apa dan apa dia? Dengan menggunakan alat Lagi berdiam jalan. Alasannya, dan dapat pupuk organik. alasannya. Mana ada apa nelpon? Kan kalau perawatan itu kita banyak banget itu banyak kali. Kalau pupuk kan kita menggunakan pupuk kandang, rotasi. Jadi pupuk tadi dinamakan kompos ya. Beda kompos dengan kotoran atau tai. Bedanya apa? Beda apa? Apa bedanya? Kalau Apa yang membedakan? Kalau kompos kan dia ada pupuk kandang, ada itu tanah solid Pak yang Kompos ya pupuk sebenarnya. Itu ada fermentasi. Bedanya itu. Kalau kompos atau pupuk juga difermentasi. Kalau kotoran itu belum fermentasi. Mau kotoran pun bisa dicampur. Yang membedakan adalah proses fermentasinya, pematangannya. Oke, jadi yang saya tangkap dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah sebenarnya judul itu masih terpaut cara kerja. Ya. Tapi kalau saya flashback ke belakang, apa tujuan belajar di sini adalah mulai proses dari awal sampai dengan pemasaran. Yang tadi disebutkan cara perawatan, cara pemupukan, dan lain-lain itu adalah proses kerja. Jadi belum merangkum apa yang sudah dikerjakan di sini. Betul ya? Iya. Nah, jadi ya mungkin masih perlu belajar, tapi tidak apa-apa. Makanya saya ingin tahu. Tadi ya ide saya tidak harus diterima, ya. Tapi kalau mau sesuai dengan tujuan awal adalah belajar mulai dari proses awal sampai dengan proses awal artinya mulai dari kebetulan di sini pembibitan nggak ada ya, mulai dari tanam, rawat, pupuk, persiapan panen, sama pengemasan pemasaran harusnya nggak seperti itu. Kalau perawatan secara organik berarti hanya program kerja perawatan saja. Betul. Ya. Ada di Ian, masih diskusi sama anak. Iya nanti sore. Iya. Nah, kalau mau lengkap seperti itu nggak boleh pasti ya. Pasti nanti ditanya, ya bagaimana proses land clearingnya atau proses panennya atau pemasarannya, ini pasti nggak akan terbahas itu. Nanti saya sampaikan tantangan dan peluang berkebun buah secara organik. Mencakup semua tantangan apa? Di saat ekonomi kita jatuh karena COVID dan lain-lain, perusahaan retail jatuh tumbang, matahari udah mau tutup. Nah, kan begitu, Ramayana banyak tutup, segala jajan itu banyak yang tutup. Kira-kira apa yang menjadi peluang kita untuk usaha? Saya kerja di kampus, belum tentu saya kerja terus kalau perusahaan yang nggak membutuhkan saya lagi atau saya udah nggak mau kerja,
kan berarti saya harus menyiapin usaha lain. Nah, kalau misalkan tantangan dan peluang berkebun secara organik, nah, tantangannya itu apa saja, mulai dari proses pemilihan bibit. Ya, saya nggak mau nyebut permasalahan, saya ganti menjadi tantangan. Sebenarnya buat orang lain mungkin masalah, oh bibit mahal, misal. Atau masalahnya saya nggak bisa menemukan supplier bibit yang terpercaya. Tadi dulu cerita ada pamannya jual bibit, beli bibit berapa tahun nggak buah, 5 tahun. 5 tahun. Nah kalau saya tantangannya apa? Saya harus beli, saya harus menemukan supplier bibit yang terpercaya. Caranya gimana? Salah satu kriteria yang bisa suplai bibit di tempat saya adalah dia punya kebun. Kalau petani itu punya kebun, berarti indukannya jelas. Keuntungan lainnya, kalau ada masalah saya bisa nanya. Tadi saya ada tunjukkan video ya, Pak Wahidin, dia 4 tahun 2 bulan, duriannya sudah berbuah. Ada di status pengajian. Iya. 4 tahun 2 bulan. Buat lain orang ini menjadi masalah, kalau buat saya enggak. Kok saya bisa punya pikiran saya harus cari supplier bibit yang punya kebun buah, kan pasti mahal. Kalau saya bibit asal-asalan, harganya bisa 20% dari harga bibit saya. Contoh, durian saya yang di depan pondok itu satu batang 446.400. Saya udah beli 200-an, berapa duitnya? 8 Hah? 80-an juta 80-an ya? juta, Pak. 80 ya. Ya. Bandingkan dengan orang beli bibit paling 30.000, 60.000. Selisihnya jauh. Ya. Tapi udah kita belinya susah, merawatnya susah, begitu 4 tahun harusnya berbuah nggak berbuah, atau berbuah hasilnya lain. Bukankah kita bodoh buang waktu lama yang harusnya saya genjot 4 tahun berbuah, 10 tahun berbuah, atau 6 tahun berbuah. Selisih waktu itu kalau kita bibitnya berkualitas, udah berapa hasil yang kita dapat. Nah, itu contoh. Kenapa kok saya milih mekanis? Tadi saya bicara sama Pak Karolin atau ada ya? Nah, dua-duanya. Tadi kan kita lewat orang emas timbah. Apakah itu bisa langsung kita tanam? Bisa. Tapi proses perawatannya akan lama. Tanam saja, tanam. Banyak yang tidak bisa ditanam, tapi apakah tidak bisa kita tanam? Bisa tanam. Tapi banyak titik tanam yang nggak bisa ditanam, tapi bisa ditanam. Perawatannya bagaimana? Belum lagi serangan rayap. Investasi awal murah, paling sekitar 1.500.000. Emas tumbang bakar, pincang rebut kering bakar lagi. Nah kalau LC mekanik 6.500.000, tapi bisa langsung kita tanamnya ngebut. Ya memang kita perlu bongkel paling sekali 2 kali, habis itu udah ngadir. Coba lihat perubahannya di beri 1 beri 2, ya itu tinggal pakai mesin. Walaupun masih perlu ada 1-2 yang ditanggung. Itulah proses, itulah tantangan yang harus kita atasi. Tapi kalau kita pikirnya masalah, pasti kita dalam masalah. Ini masalah permainan kata-kata dan psikologi. Tantangan dan peluangnya apa, bisnis analisanya apa. Di situ kan nanti bisnis analisanya jadi kristal, putih, kristal merah, pisang, itu mungkin yang bisa membedakannya. Mau lebih fokus di mana? Misalkan tantangan dan hambatan berkebun buah secara organik jambu kristal atau pisang. Di situ. Jadi mulai dari yang diinginkan sekolah bisa dibahas di situ. Dan bukankah mulai dari LT sampai pemasaran? Proses pembuatan kebun kan tahapannya LT, pancang, tanam, rawat, panen, 2 pemasaran. Lengkap. Tapi kalau bicara hanya perawatan, bagaimana proses awalnya?
Tiba-tiba udah dirawat. Tiba-tiba berarti analisanya nyerap. Berbuah. Apakah itu salah? Ya nggak salah. Iya. Makanya kita kan diskusi. Kalau misalkan isi pikiran saya bisa dipakai, ya Iya, Pak. nggak apa-apa. Misalkan tantangan dan peluang usaha jambu kristal secara organik, tantangan dan peluang berkebun pisang lipat kuning secara organik, bisa hitung-hitung aja udah saya kasih. Walaupun di kebun sini pisang nipahnya baru tanam skala kebun, tapi Ibu Latif udah jual. Jual Mau- sama Costco. Hah? Jual Costco. Udah jual di sana. Ya. Kalau mau didiskusikan silakan aja. Berkebun. Nah, satu lagi. Masing-masing punya Android kan? Nah, di sini kan ada program, kalau HP saya tulisannya Samsung Note catatan. Oh. Kalian gunakan nggak? Ada. Enggak, masalahnya digunakan tidak. Kalau aplikasinya pasti ada. Ada tahu fungsinya nggak? Nah, catatan. Jadi ini ya, catatan saya ya. Kalau kita ngandelin pikiran, kita nggak akan mampu. Apalagi IP saya hanya 220. Nggak akan mampu, jadi harus dicatat begini. Ya, inilah gunanya teknologi. Kalau Pak masih putih bersih kayak lehernya Syahrini. Kalau punya saya kan udah banyak nih. Ini ya. Ya, kalau udah banyak udah bener. Tapi apa isinya mungkin WA dari pacarnya di kopi pasus itu. Lah, itu udah bener, caranya udah bener. Yang lain kembangkan. Berapa? Gua kebun enggak? Karena kita nggak akan mampu ya. Nggak akan mampu ingat. Nggak akan mampu. Iya. Mesti. Iyalah. Punya aku udah ada berapa ini? Banyak sekali. Catat tahan namanya. Catatan seri itu, Bang. Tergantung HP-nya, tapi masing-masing Android pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Udah mulai beri. Enggak. Enggak, Bu. Ya. Oh iya. Dan Bu. Ah, dum. Udah. Udah masak? Oh. Udah masak buat sini lah. Ini, Pak. Mungkin Oh, buat situ aja. Yuk, kita makan yuk. Oh, Merah ya, Pak. Bang Wadul. Oke, terima kasih. Oke, pribadi selesai sudah diskusi kita dan kita akan melanjutkan sesi makan-makan bersama. Apa nih Bang, apa? Oke, mantap. Oke, slow man. Jadi kegiatan kita di sini selain kita berdiskusi, kita juga akan mereview jambu kristal merah yang sementara ini sudah kita bawa. Tentang kure. Nah, Bang, betul bang. sikat am. Nah, Kalian kita review jambu kristal. Oke, siapa yang mau duluan? Ini gimana ngambil gambarnya nanti? Buahnya masih sedikit, agak ada rasa asinnya. Dan dimakan sangat lezat sekali. Minta pantapnya guys. Jambu kristal. Itulah pantap.
Belum ngambil pantat. Hilang rasanya. Tangan Mas.